Bapa dalam surga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu. Tengah-tengah ibadah kami, kalau umat-umatmu sudah memuji, membesarkan akan Engkau, kami percaya di atas setiap puji-pujian kami, Allah bersemayam, Allah hadir, Allah memberkati kami umat-umatmu. Teristimewa, sebentar kami akan mendengarkan kembali suara-Mu Tuhan. Mari Tuhan berfirmanlah melalui hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan di tempat ini. Kami percaya umat-umat-Mu boleh pulang sebentar, diberkati oleh Tuhan. Mereka boleh dikuatkan, diteguhkan, semangat mereka boleh semakin menyala-nyala di dalam Tuhan, karena Engkaulah yang menjadi pertolongan kami, karena Engkaulah tempat kami bersandar berharap. Roh Kudus yang urapi kami semua, Roh Kudus yang memakai kehidupan hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat-Mu pada saat siang, pada saat pagi hari ini. Terima kasih, kami akan siap duduk diam, mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara kasih, silakan duduk. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau saat pagi hari ini kita ada kembali di dalam rumahnya Tuhan. Kita kembali ada di tempat ini, di gereja ini. Ya, mungkin sekian lama kita tidak saling bertemu, mungkin sekian lama kita ada di masa-masa yang sulit, di pandemi yang ada. Saudara, kalau kita pikirkan kita jadi takut ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita diam aja di rumah, ya kita nggak bisa mengerjakan apa-apa, ya. Kita berpikir mungkin 2 tahun selesai, tapi nyatanya tadi saya sempat bincang-bincang, wah udah hampir 3 tahun masih belum selesai juga ya. Mungkin kalau kita tanya kapan sih pandeminya selesai, mungkin nggak ada yang bisa jawab, ya. Tapi percaya Tuhan bisa menolong kita melalui masa-masa sulit yang ada. Karena pertolongannya begitu ajaib, begitu heran. Kalau tadi dikatakan sekeluarga hampir semua kena, ya. Yang riskan tuh orang-orang tua, yang lansia. Tapi kok yang lansia, yang tua-tua ini sehat. Yang kena anak-anak muda. Ya, ajaib ya pertolongan Tuhan ya saudara-saudara ya. Ya. Coba kalau yang kena yang tua, yang lemah Tuhan lindungi. Yang kuat juga ada dalam pertolongan Tuhan. Itulah firman Tuhan. Ya, jadi kita jangan takut, kita jangan gentar. Ya, hari ini kita mau belajar tentang roh yang berkobar-kobar, roh yang menyala-nyala. Ya, Paulus bilang jangan padamkan roh kepada jemaat di Tesalonika. Ya, tentu kita nggak mau. Ya, semangat kita menjadi lemah, kerajinan kita menjadi kendor. Kita mau tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara lihat gambarnya enak ya. Ya, walaupun ada di pinggir laut, mungkin udaranya cukup dingin, tapi kalau ada api yang menyala-nyala, tentu kita akan rasakan kehangatan, tentu kita akan rasakan kenyamanan, ya. Saya percaya pagi hari ini kita akan rasakan kenyamanan di dalam Tuhan. Tidak ada lagi kegentaran, kecemasan, ketakutan. Kalau dengar-dengar berita 2023 kita akan masuk ke terowongan gelap, ya. Presiden Jokowi sendiri bilang kita tidak ada dalam keadaan yang baik-baik saja. Sri Mulyani juga ngomongnya begitu, saudara ya. Kalau terowongan gelap kita harus masuk, ya kita bingung ini kapan ujungnya di mana, ya. Kita nggak bisa keluar, ya, nggak bisa lari ke kiri ke kanan, ya. Kalau dalam suatu terowongan, ya, nggak enak, ya. Tapi percayalah. Tuhan yang akan mampukan kita apapun yang dunia sebutkan, terowongan gelap, ya, lembah kekelaman sekalipun, ya, firman Tuhan katakan sekalipun engkau ada dalam lembah kekelaman, tapi gada dan tongkat itulah yang menghiburkan aku. Ada amin, saudara? Amin. Ya, kita percaya akan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Roh yang berkobar-kobar. Kita mau baca dulu di dalam Roma 12 ayat 11. Saya undang kita bersama-sama bangkit berdiri, saudara. Sekali lagi dengan hormat saya minta kita membacakannya dengan suara yang lantang, ya, dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor.
Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Ya, firman Tuhan katakan pada saat pagi hari ini, silakan duduk kembali ke saudara. Firman Tuhan katakan pada pagi hari ini, jangan kerajinan kita itu menjadi kendor. Jangan sampai kerajinan itu jadi kendor. Ya, biarlah roh kita ini, semangat kita menyala-nyala. Layanilah Tuhan. Saya tidak tahu apakah di pandemi ini sudah ada yang mulai kendor, sudah ada yang mulai redup-redup, mau padam, ya, sudah ada berpikir-pikir, capek ini. Ada yang begitu, saudara. Ya. Buat engkau firman Tuhan pada pagi hari ini, buat saudara-saudara, buat saya, baik yang sudah mulai kendor, baik yang sudah mulai redup, baik yang sudah pikir, malaslah melayani Tuhan, ya. Biarlah pagi hari ini kita disemangati, ya. Pagi ini kita mau antusias di dalam Tuhan, ya. Jadi jangan sampai kerajinan kita kendor. Biarlah roh kita tetap menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, jangan sampai kerajinan kita kendor. Yang kedua, kita harus tetap boleh menyala-nyala, roh kita menyala-nyala, spirit yang diberikan oleh kuasa Roh Kudus yang tetap menyala-nyala. Waktu kita percaya, kenal Tuhan, itu Tuhan sudah berikan Roh Kudus. Biarlah itu tetap kita jaga supaya tetap menyala-nyala. Kemudian kita pakai kehidupan kita ini di dalam kita boleh melayani akan Tuhan, ya. Saudara-saudara, lanjut. Ya. Jangan sampai kerajinan kita kendor, ya. Ayatnya dikeluarkan, karena itu saudara kekasih, berdirilah teguh, ya. Karena itu saudara, berdirilah teguh. Jangan sampai goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, ya. Sebab jeripayahmu dalam Tuhan tidak akan sia-sia, ya. Tidak akan saudara datang kemari cuma ngabisin waktu. Saudara melayani, karena di rumah itu enggak ada kegiatan datang kemari. Bukan, saudara-saudara, ya. Jeripayahmu tidak akan sia-sia. Jadi kita jangan sampai goyah. Kita tetap harus berdiri teguh. Apanya yang goyah, saudara? Iman, ya. Sekian lama dalam masa pandemi bisa aja iman kita udah mulai goyah. Jangan, saudara, ya. Tetap namanya melayani, tetap, ya. Karena Tuhan Yesus terlebih dulu melayani kita, ya. Kita pandang Yesus, kita pandang guru agung kita, ya. Jadi jangan sampai kita kendor. Jangan sampai kita berkurang, tapi harus dikatakan giatlah selalu, ya, semakin giatlah selalu. Kalau sebelum pandemi, kita giat, ya. Nah, dalam masa-masa pandemi juga kita giat. Minggu yang lalu kita giat. Minggu ini kita giat, minggu depan kita tetap giat. Karena dikatakan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jangan ada yang berpikir mulai mundur. Jangan, ya. Karena Tuhan katakan giatlah selalu, ya. Giatlah selalu berarti kemarin giat, hari ini giat, besok tetap giat, ya. Karena jeripayahmu di dalam Tuhan tidak akan sia-sia, tidak akan terbuang cuma-cuma, enggak. Ya, Tuhan memperhitungkan setiap apa yang kita kerjakan, setiap apa yang kita buat di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab, ya, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Yang kedua, selanjutnya dikatakan di sini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Jangan kita sampai tinggalkan ibadah. Tetapi kita harus semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat, ya. Jadi kita harus semakin giat. Kalau tadi dikatakan giatlah selalu, ya. Kalau udah hari ini giat, besok giat. Hari ini rajin, besok rajin. Jangan sampai kerajinan itu kendor. Malah dikatakan semakin giat. Saudara, semakin giat itu artinya ada intensitas yang ditambahkan dalam giat, dalam rajin itu. Semakin giat
melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Ya, bukan udah mau finish terus kendor santai ya kan. Akhirnya saudara nggak memperoleh apa-apa karena orang yang di belakang saudara akan menyusul saudara, ya, seperti pelari ini. Waktu mendekati finish itu dia gunakan seluruh tenaganya. Kalau perlu sampai injak garis finish dia jatuh ambruk nggak apa-apa, ya. Itu posisinya saudara. Jadi jangan sampai kita santai, yang bekerja, saya kan udah MPP, saya kan satu hari lagi, seminggu lagi saya udah selesai. Enggak, saudara. Ya, Rasul Paulus katakan, aku sudah menyelesaikan pertandingan yang baik. Aku telah memelihara iman. Bagiku tersedia mahkota kehidupan yang Tuhan berikan. Ya, jadi engkau siapapun yang ada di sini, ya, ada yang sudah mendekati usia pensiun. Saya udah lewat, ya. Waktu hari terakhir saya kerja, bingung, bos. Kenapa sih si sosiawan ini hari terakhir masih sampai jam 5? Mestinya nggak usah masuk, mestinya setengah hari aja, ya. Kadang-kadang pemikiran dunia begitu, saudara, ya. Tapi saya tahu kalau saya bekerja untuk Tuhan. Saya mau finishing well. Saya mau menyelesaikan dengan baik. Sebagaimana Rasul Paulus katakan, aku sudah menyelesaikan pertandingan yang baik. Aku telah memelihara iman. Bagiku tersedia mahkota kehidupan. Kita tentunya mau begitu, ya. Kita nggak mau, udah tua nih, sebentar udah habis. Enggak, saudara, nggak ada ceritanya seperti itu, ya. Jadi apapun profesi kita, ya kita harus kerjakan dengan semangat, dengan roh yang menyala-nyala, dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Jangan selalu pikir, udah, persosiawan ngapain sih masih masuk, ya kan? Jadi kalau udah mau pensiun, udah setengah hari aja, apa begitu? Enggak, saudara, ya. Tetap kita kerja dengan baik. Yang melayani tetap melayani dengan baik. Jangan pikir, udah yang muda-muda aja. Saya sih udah tua, Bapak Gembala. Saya udah senior. Jadi ini giliran yang muda-muda. Salah, saudara. Kalau saudara mengatakan begitu itu salah. Salah besar. Jangan. Kita harus finishing well. Baik yang muda maupun yang senior, ya. Maupun yang tua, ya. Jadi jangan sampai kita kendor. Giatlah selalu, ya. Giatlah selalu, ya. Semakin giat ditambah. Jadi nggak boleh udah mendekati menjelang hari Tuhan yang semakin dekat, kita santai, ya. Akhirnya seperti 5 anak darah yang bodoh ketinggalan. Jadi justru semakin dekat waktunya kita semakin menggebu-gebu, ya, seperti pelari ini. Jadi harus kerahkan segenap tenaga dan kemampuan untuk kemuliaan nama Tuhan dalam pelayanan yang ada, ya. Jangan sampai ada yang kendor. Anak sekolah, coba kalau dia kendor-kendor, repot, ya. Harus tetap rajin, ya. Kita harus ingatkan anak-anak kita, ya. Ada Jose di sini. Jose, rajin, ya. Kerjain PR, ya. Kerjakan tugas-tugas sekolah, ya. Hafal lagi pelajaran. Mungkin kalau hari-hari biasa, belajarnya sekali, kerjain PR sekali. Tapi begitu mendekati ujian, ya, apakah tetap sama intensitasnya? Enggak. Dia begitu ujian, dia belajarnya semakin giat, ya, semakin giat. Kalau biasanya dia giatlah selalu, tapi mendekati hari-hari ujian itu harus semakin giat, ditambah, ya. Ya, kita yang kerja juga begitu, saudara. Jadi jangan sampai kerja, udahlah, pintar, goblok, pendapatan sama saja. Oh enggak, beda. Ya, siapa yang membedakan? Kalau bosmu tidak melihat, ada bos di atas yang melihat. Tuhan memperhitungkan apa yang kau kerjakan, ya. Jangan sampai saudara berpikir, begini begitu, jangan. Kerap kali memang kita suka dengar, udah kita mau giat, kerap kali kita dengar ada yang menarik-narik ke belakang, ya. Itu saudara tetap fokus, ya.
tetap fokus ke depan, tetap lihat garis finish. Ya, ada mahkota kehidupan yang Allah berikan. Ya, lanjut. Kita melayani Tuhan. Jangan kerajinan kita kendor, biarlah romo menyala-nyala, berkobar-kobar, dan kita harus melayani Tuhan, saudara. Ya. Rasul Paulus katakan, sebaliknya, aku bekerja lebih keras daripada mereka semua, tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia yang menyertai aku. Ya. Jadi Rasul Paulus itu adalah rasul yang paling hina dari semua rasul-rasul yang lain. Tapi dia katakan dia bekerja lebih keras, bekerja lebih sungguh-sungguh, ya. Karena kasih karunia Tuhan begitu melimpah atas kehidupannya. Kalau kita ada dalam kasih karunia Tuhan yang melimpah, kita merasakan kebaikan Tuhan, kita pasti dimampukan untuk melayani Tuhan dengan baik. Kita tidak hitung-hitungan lagi, ya. Gampanglah pelayanan. Ada siapa namanya? Si Daniel. Kalau nggak bisa pimpin doa malam, udah suruh Daniel aja. Nggak begitu, saudara. Ya, jangan sampai punya pikiran begitu. Akhirnya yang muncul tiap malam siapa? Si Daniel. Ya, jangan. Nanti yang diberkati oleh Tuhan Daniel. Ya, nah, kita juga semua mau diberkati oleh Tuhan. Ini contoh ya, saudara ya. Ya, jangan sampai kita pikir gampang aja. Enggak, saudara-saudara. Ya, dalam kita melayani Tuhan, kita harus kerjakan dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan keras. Aku bekerja dengan keras, lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ini yang Rasul Paulus katakan. Ya. Lanjut kita lihat di sini, Mother Teresa. Semua tahu ya Mother Teresa ya, dari Kalkuta. Ya. Dia adalah seorang wanita pemenang Nobel kemanusiaan, Nobel perdamaian. Kok bisa ya? Ya, dia melihat orang-orang marginal, orang-orang yang terpinggirkan. Dia melihat Kristus di dalam orang itu. Itu yang menjadi dasar pelayanan dia, ya. Kita lihat ayatnya. Di sini dikatakan, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang yang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi waktu ditanya, kapan kami melakukannya untuk engkau? Kapan kami melihat engkau lapar, kami kasih makan, haus, kami kasih minum? Kapan kami mengunjungi engkau dalam penjara? Kapan engkau sebagai orang asing dan kami memberikan tumpangan? Raja itu mengatakan, waktu engkau melakukannya untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk aku. Saudara, apapun yang kita perbuatlah dengan segenap hati kita, dengan segenap pikiran kita, jiwa kita, ya, kekuatan kita lakukannya seperti untuk Tuhan. Ya. Jadi Mother Teresa nggak main-main, saudara. Ya. Dia bekerja dengan hati. Melayani dengan hati, ya, bukan dengan akal pikiran, bukan dengan uang, ya. Jadi kalau engkau hanya melayani dengan uang, ya, nanti uangmu nggak ada, pelayanannya stop. Tapi kalau engkau melayani dengan hati, ya, itu nggak akan stop, saudara. Mau punya uang, nggak punya uang, tetap melayani karena hatimu masih ada, ya. Kecuali kalau hatinya diambil oleh si pencuri, iblis yang suka mencuri, ya. Jadi jangan sampai kita berpikir, Tuhan, nanti kalau saya udah punya duit, saya baru melayani. Jangan, saudara, ya. Ya. Jadi kalau mau melayanilah sekarang, karena pelayanan itu adalah suatu kehormatan, bukan suatu beban. Ada yang di sini yang merasa bahwa pelayanan itu adalah suatu beban, ya. Wah, ini gembala lagi-lagi nyuruh nih. Ini pengurus gereja tugasin saya terus. Kenapa enggak tugasin orang lain? Ya. Pelayanan itu bukanlah suatu beban, tapi pelayanan itu adalah suatu kehormatan. Ya. Rasul Paulus katakan di dalam 1 Korintus 3 ayat 9, dia adalah kawan sekerja Allah.
ya, dia melayani di ladang Tuhan, dia adalah kawan sekerja Allah. Kalau kita ada di ladangnya Tuhan, kita itu adalah kawan sekerjanya Allah, mitranya Allah. Allah yang turut bekerja atas kehidupan kita untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada, untuk memampukan kita dalam pelayanan yang ada. Jadi luar biasa, saudara, ya, kehormatan menjadi mitra kerjanya Allah. Saudara mau menjadi mitra kerjanya Allah? Kita menjadi mitra kerjanya gubernur aja kita udah bangganya setengah mati, ya. Sekampung kita kasih tahu, jangan sembarangan ya. Saya menjadi mitranya gubernur, saya menjadi mitra kerjanya siapa? Menteri. Jangan macam-macam kamu ya. Kita udah bangganya, sangat bangga sekali. Apalagi kita menjadi mitra kerjanya Tuhan. Ya, kami adalah kawan sekerja Allah di dalam ladangnya Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan. Ya, jadi pelayanan itu jangan dianggap sebagai suatu beban. Tapi kalau engkau ditunjuk, ya, ditunjuk oleh Tuhan melalui gembala yang ada di tempat ini, berarti engkau mendapat suatu penghormatan, menjadi kawan sekerjanya Allah, Allah yang turut bekerja di dalam engkau, Allah yang memampukan engkau, ya, Allah yang akan menolong engkau, ya. Apa ada yang seperti Musa? Tuhan, gue nggak bisa Tuhan, lidah gue ini kaku Tuhan, nggak petah lidah, nggak bisa, ya. Suruh orang lain aja Tuhan. Oh, Tuhan marah loh sama Musa, ya. Udah Musa, lu lihat aja dah tanah perjanjian, nggak usah masuk ke tanah perjanjian. Apa begitu, saudara? Ya, jangan ya, saudara ya. Ya. Kita memang nggak bisa, kita memang nggak sanggup. Tuhanlah yang membuat kita bisa. Tuhanlah yang memampukan kita, ya. Tuhan kasih Harun, ya. Tuhan kasih lagi Harun, Hur yang menopang tangan Musa, ya. Banyak, ya. Kita memang nggak bisa apa-apa. Tuhanlah, kasih karunia Tuhanlah yang menyertai pelayanan kita seperti Paulus tadi bilang, ya. Ya. Saudara, biarlah roh kita tetap menyala-nyala dan layanilah Tuhan, ya. Saya mau cerita dulu, ya. Ada seorang ibu melahirkan anak. Anaknya lahir prematur. Kalau prematur itu enggak cukup 37 atau 40 minggu, ya. Dia pasti kurang dari 37 minggu, ya. Usia kandungan dikatakan 40 minggu kita ada dalam kandungan ibu kita, ya. Tapi kalau prematur ya tentunya ya biasanya 32 sampai 35 minggu, ya. Beratnya waktu dilahirkan cuman 2,4 kilo, ya. Anak ini banyak di tempat tidur dengan kondisi yang ada. Kemudian anak ini didiagnosis oleh dokter, kaki kirinya kena polio, ya. Jadi kalau kena polio itu saudara lemah kakinya, ya, nggak kuat. Akhirnya sama dokter dibuatkan penyangga dari logam. Penyangga dari logam supaya bisa menopang, bisa membantu dia. Dalam ceritanya, kisah nyata ini, ya, si anak ini kemudian dia tetap bersemangat. Walaupun si dokter itu katakan, Wilma, kamu tidak akan dapat berjalan. Ya, kadang-kadang dokter suka ngomong gitu ya, saudara ya, divonis gitu loh. Padahal kita sebagai orang percaya, vonis itu hanya dari Tuhan. Manusia bisa mengatakan A, B, tapi penentuan datangnya dari Tuhan. Dokter katakan kamu tidak akan bisa berjalan. Tapi ibunya Wilma katakan, Wilma, kamu akan bisa berjalan. Dalam hal ini Wilma percaya kepada ibunya, ya. Jadi kalau banyak suara-suara negatif, ya kita harus percayanya kepada suara positif. Terlebih suara yang dari Tuhan, firman Tuhan yang kita percaya. Kemudian 4 sampai 5 tahun si Wilma kadang-kadang suka buka itunya, penyangga kaki kirinya suka dibuka gitu loh. Dia latih. 4 sampai 5 tahun berjalan, kakinya kuat, saudara.
Ya, dia semangat ya. Ayo adu lari dengan anak-anak perempuan sebayanya. Menang dia adu lari, saudara. Enggak puas dengan anak-anak perempuan sebayanya, adu lari dengan anak laki-laki sebayanya. Menang juga, saudara. Ya, kita lihat kisahnya di sini ya. Ya, ini Wilma Rudolph. Ya, dia adalah orang Amerika Serikat yang memenangkan medali emas di Olimpiade Roma pada tahun 1960. 1960 saya sudah lahir, saudara. Ada yang 1960 sudah lahir. Ada ya? Mana Pak Vitalis? Ya. Kebanyakan kita mungkin belum lahir, tapi si Wilma Rudolph sudah memenangkan medali emas Olimpiade Roma 1960, dijuluki sebagai wanita tercepat di dunia. Menjadi wanita Amerika yang pertama yang memenangkan 3 medali emas dalam Olimpiade, dalam satu event. Dalam satu Olimpiade dia bisa menangkan ya, emas 100 meter, emas 200 meter, dan emas estafet. Ya. Siapa si Wilma Rudolph? Anak yang terlahir dengan prematur, anak yang alami polio di kaki kirinya, ya, nggak ada apa-apanya. Tapi dia punya Tuhan yang ada apa-apanya, ya. Mungkin kita nggak punya apa-apa, saudara, tapi percaya, engkau punya Tuhan yang ada apa-apanya. Jadi jangan takut, ya, harus tetap menyala-nyala. Sampai mana tadi? Ya, transformasi keajaiban terjadi, ya. Karena semangat si Wilma yang menyala-nyala, ya. Kalau dia bilang, ya, lu nggak bisa jalan lagi, Wilma, ya. Akhirnya dia mungkin umurnya juga pendek, tapi dia percaya sama ibunya. Ibunya katakan, engkau bisa berjalan lagi. Bahkan dia bisa lepas penyangga besinya, ayo lari, ya. Luar biasa, ya. Jadi semua orang istimewa. Wilma mengatakan semua orang istimewa. Kita hanya perlu menyadari hal itu di dalam diri kita sendiri. Ya. Wilma Rudolph katakan semua orang itu istimewa. Cuma masalahnya sadar enggak, menyadari enggak kalau keistimewaan itu Tuhan sudah berikan. Jangan kau berkata, saudara, jangan kau berkata, Tuhan saya enggak ada apa-apanya. Memang engkau enggak ada apa-apanya, tapi engkau punya Tuhan yang ada apa-apanya, ya. Jadi jangan sekali-sekali kita katakan, saya ini enggak ada istimewa. Ada, saudara. Ntar pulang ke rumah, ngaca, bercermin, lihat, perhatikan dengan jelas, engkau pasti ada apa-apanya. Bercermin dengan Roh Kudus. Tanya Roh Kudus, pasti engkau ada apa-apanya. Ada sesuatu yang istimewa. Ada 1, ada 2, ada 3, pasti ada. Setiap orang Tuhan lengkapi dengan keistimewaan. Ya. Tuhan enggak buat kita sembarangan. Tuhan enggak buat kita ya begitu saja, enggak. Ya. Pasti kita punya keistimewaan. Ya. Cuma engkau perlu menyadari hal itu ada di dalam dirimu, ya. Supaya tetap menyala, waktunya masih berapa menit lagi ya? Masih bisa Bapak Gembala ya? 20 menit lagi masih bisa ya? Saya tenang, saya Bapak Gembala udah manggut. Supaya tetap menyala, ada 3 hal yang kita lakukan. Yang pertama, kita harus memiliki komitmen dengan Tuhan dan komitmen dengan diri sendiri. Kalau kita ada komitmen dengan Tuhan, kita tidak akan mudah goyah. Kalau kita punya komitmen dengan diri kita sendiri, kita nggak akan goyah. Walaupun keluarga kita mungkin belum ada di tempat ini, walaupun keluarga kita belum di dalam Tuhan, tapi kita tetap mau maju. Percuma lu, itu masih ada yang belum di dalam Tuhan. Nggak apa-apa, saudara. Walaupun ada anggota keluarga saudara belum di dalam Tuhan, itu enggak mengurangi langkahmu di dalam mengiring akan Tuhan. Ya, jangan sampai kita terpengaruh.
ya. Komitmen kita, sekalipun saya sendirian, saya tetap datang ke gereja. Itu yang harus kita kita kerjakan, ya. Kemudian kita harus menjaga hubungan dekat kita dengan Tuhan. Kalau kita menjauh, nah itu bahaya, saudara. Kita harus dekat, ya, supaya apinya tetap menyala. Jangan sampai apinya padam, jangan padamkan roh, kata Rasul Paulus. Ya. Kemudian hal yang ketiga, di pikiran ini, di benak ini harus ingat kebaikan Tuhan. Jangan sekali-kali lupa akan kebaikan Tuhan. Ya, kalau kemarin dia tolong, hari ini dia tolong, besok dia tolong. Ya, kadang-kadang kita suka lupa. Udah mengalami begitu banyak pertolongan Tuhan, kita masih suka lupa. Ya, nah ini jangan sampai terjadi. Komitmen dengan Tuhan dan diri sendiri. Yosua katakan dalam perjanjian komitmen di Sikem, waktu dia akan dipanggil oleh Tuhan, waktu selesai tugasnya, Yosua dan Imam Eliezer, apa yang dia katakan? Ayo kumpul semua, orang-orang Israel kumpul semua, kumpul Sikem. Kemudian Yosua katakan, aku dan keluargaku, ya, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini, ya, kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami saat ini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Ini komitmen, saudara, ya. Jadi walaupun orang Israel nih, pilih nih hari ini nih, mau ibadah di mana? Ibadah sama orang Allahnya orang Amori, ya, atau Allah-Allah yang lain, silakan. Tapi Yosua dan keluarganya tetap akan beribadah kepada Tuhan. Jadi kalau ada anggota keluarga kita yang belum di dalam Tuhan, saudara jangan jadi lemah. Ya lu ke gereja tuh, lihat tuh dia masih belum gereja. Ya nggak apa-apa. Ya jangan saudara jadi ikut-ikutan gara-gara ada keluarga yang belum di dalam Tuhan, saudara jadi tinggal di rumah. Jangan, ya. Jemaat di Sukapura, seorang nenek, cuman dia sendiri yang di dalam Yesus. Yang lain, anak-anak, anak mantu, cucu-cucu, semua di luar Tuhan. Ya. Kadang-kadang suka ada yang bilang, lu kalau mati ntar gimana? Ya kalau mati ya dikubur, masa dibiarin, saudara? Betul enggak? Kalau mati kan dikubur, masa dibiarin aja, masa dilempar ke laut. Aduh, kadang-kadang orang suka pikirnya begitu, ditakut-takutin. Jangan, ya. Nenek ini, ibu ini percaya Tuhan. Sampai akhir hayatnya tetap dia Yesus satu-satunya. Imannya tidak goyah. Walaupun anaknya, anak mantunya, cucu-cucunya belum di dalam Tuhan. Dia tetap menjaga imannya. Dia tetap komitmen pada Tuhan, komitmen pada diri dia sendiri. Ya, sekali Yesus tetap Yesus, ya, luar biasa. Sama kayak Yosua. Sekali Yesus, sekali Tuhan tetap Tuhan. Lu boleh dah Israel mau ibadah ke Allah orang Amori, Allah yang lain silakan. Tapi gua sekeluarga tetap ibadah kepada Tuhan. Ya. Sebaiknya, seharusnya, memang harusnya begitu. Ya. Karena Yesuslah pilihan yang terbaik. Kita lihat lagi, Sadrak, Mesak, Abednego. Kita sudah sering dengar cerita ini. Dari sekolah minggu kita sudah dengar. Ya. Apa yang dikatakan? Sekalipun Allah yang kami puja tidak sanggup, sekalipun Allah tidak melepaskan kami dari tangan-Mu Raja, ya. Belum muncul, saudara, ya. Tetapi seandainya tidak, ketahuilah Tuanku, mengetahui ya Raja, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kalau Allah sanggup tolong, Allah bisa tolong. Tapi kalau Allah enggak tolong, enggak apa-apa. Masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala, angus ya angus, terbakar ya terbakar, mati ya mati. Siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi siapa yang memberikan nyawanya, dia akan memelihara kehidupannya. Ya.
Mati adalah suatu keuntungan, hidup untuk Kristus. Ya, Sadrak, Mesak, Abednego nggak takut, saudara. Ya, kalau memang Tuhan nggak bisa tolong ya udah. Ya, tapi apa betul Tuhan nggak bisa tolong? Ya, Tuhan hadir, saudara. Saat Sadrak, Mesak, Abednego, siapa yang di tengah? Ada Tuhan hadir, ada Yesus. Ya, jangan takut. Ya, jadi kita harus memiliki komitmen, kita harus jaga, ya, jangan sampai kita luntur komitmen kita. Jadi kita harus yang pertama untuk menjaga supaya roh itu menyala-nyala, kita harus tetap komitmen dengan Tuhan, komitmen dengan diri sendiri. Walaupun semua tinggalkan, tetap kita melayani. Walaupun semua nggak ada, teman-teman kita tetap melayani. Walaupun keluarga kita tinggalkan kita, tetap iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Ya, mengiring Yesus keputusanku. Walau sendiri ku tak ingkar. Ya. Jadi itu adalah komitmen yang teguh. Ya, jangan sampai goyah. Yang kedua, untuk menyala-nyala di dalam Tuhan, kita harus menjaga hubungan dekat dengan Tuhan. Ya, Pemazmur katakan dia, 7 kali dalam sehari aku muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Berapa banyak kita dalam sehari memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan. Ya. Bagaimana kita menjaga hubungan dekat kita dengan Tuhan? Ya. Ya udah di gereja aja, Pak, tiap minggu. Nanti Senin sampai Sabtu enggak usah. Nanti Minggu baru menjaga hubungan dekat dengan Tuhan. Saudara makan nasi sehari berapa kali sih? Berapa? 4. Luar biasa itu. Yang bilang 4. Ya. Full power. Nah, gitu juga kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Berapa kali kita sehari, ya. Mereka aja ada yang 5 kali sehari, ya, sholat. Masa kita kalah? Ya. Daniel berapa kali sehari? Ya. Daniel, mana Daniel? Nah, ini. Bukan Daniel yang itu ya. Daniel yang di sini, saudara. Daniel yang di Alkitab. Saya harapkan Daniel yang di mana? Yang di depan juga sama ya. Semangatnya sama. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka menuju Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Keluar surat dari raja. Barang siapa selama 30 hari memohonkan permohonannya kecuali kepada raja, itu akan dilempar ke gua singa. Ya, enggak boleh menyampaikan permohonan kepada manusia atau kepada dewa, ya. Ya dulu pengertian ini dewa, ya. Tapi Daniel kan orang-orang bilangnya dewa, padahal kan apa? Tuhan, ya. Jadi enggak boleh kepada siapapun, enggak boleh kepada manusia, kepada dewa, kepada Tuhan enggak boleh. Bolehnya meminta permohonan kepada Raja Darius, ya. Nah, Daniel kan udah biasa 3 kali sehari ke arah Yerusalem, di kamar atasnya ada jendela yang terbuka, dia berdoa, memohon, memuji, ya, berdoa memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan, ya. Jadi itu enggak akan dirubah-rubah, tetap dia kerjakan. Sesibuk apapun engkau, kalau emang engkau adakan mesbah keluarga, engkau berdoa, ya, engkau menjaga hubungan dekat dengan Tuhan, tetap lakukan. Ya, jangan sampai berubah. Ya, sekalipun ada konsekuensinya, Daniel enggak takut. Ya, tetap dia menjaga hubungan dekat dengan Tuhan, ya. Ya, saudara sudah tahu ya ceritanya, ya. Ya. Bagaimana singa-singa itu mulutnya apa? Lawannya Daniel baru dilempar aja belum sampai dasar udah langsung diterkam. Tulang-tulangnya langsung patah, ya. Tapi Daniel enggak diapa-apain. Itu luar biasa, saudara, ya. Pertolongan Tuhan itu begitu ajaib, ya. Nah, yang ketiga, ya, tadi kita sudah lihat harus ada komitmen antara kita dengan Tuhan, dengan diri sendiri. Yang kedua,
menjaga hubungan dekat dengan Tuhan. Yang terakhir, saudara, yang ketiga, ya, kita harus ingat akan kebaikan Tuhan. Kalau engkau ingat selalu akan kebaikan Tuhan, engkau akan menyala-nyala. Ya, engkau akan berkobar-kobar. Ya. Waktu saya pertama kali dibaptis, ya, saya terima Tuhan, saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya minta supaya pertolongan Tuhan itu, apa yang Tuhan buat itu, kebaikan Tuhan itu tetap segar dalam ingatan saya. Supaya saya tetap merasakan apa? Dengan rentang waktu yang kita jalani, bisa aja kita lupa. Tapi waktu saya pertama kali dibaptis, saya katakan saya mau Tuhan satu hal, supaya saya tidak melupakan akan kebaikan Tuhan. Supaya apa yang Tuhan buat, kebaikannya Tuhan yang saya sudah alami waktu saya dibaptis, hari-hari sesudah saya dibaptis, itu tetap segar dalam ingatan saya, tetap segar di benak saya. Itu Tuhan nyatakan, saudara, ya. Jadi jangan sekali-sekali kita melupakan apa? Kebaikan Tuhan. Enggak boleh, saudara. Kalau kita melupakan kebaikan Tuhan, kita bisa apa? Padam roh itu, ya. Sebagai bangsa yang besar, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, kita, anak Tuhan, itu jangan sekali-kali melupakan kebaikan Tuhan. Ya. Kalau bangsa yang besar, kalau dia lupa sejarah, dia lupa pahlawan, dia lupa bagaimana pahlawan kemerdekaan merebut kemerdekaan, itu bukan bangsa yang besar. Hancur bisa, ya. Jadi jangan sekali-kali melupakan sejarah buat negara, itu patokannya, saudara. Ya. Nah, buat kita, anak-anak Tuhan, itu kita jangan sekali-kali melupakan kebaikan Tuhan. Ya. Kalau kemarin Tuhan tolong kita, kemarin 10 tahun yang lalu, ya kita harus percaya hari ini Tuhan tolong dan besok mungkin setahun lagi Tuhan pasti tolong. Kalau Tuhan sudah tolong kita di SD, Tuhan akan tolong kita di SMP. Tuhan akan tetap tolong kita di SMA, di perguruan tinggi Tuhan tetap tolong. Ya. Di pasca sarjana pun Tuhan tetap tolong kita, ya. Jadi jangan pernah ada yang lupa, ya. Besok pasti Tuhan menolong karena Dia baik buat saya. Dia baik buat saya. Bangsa Israel melupakan kebaikan Tuhan. Ini saudara yang paling bahaya. Kita jangan seperti kayak bangsa Israel. Ada 10 tulah. Ada peristiwa di Laut Merah. Ada peristiwa air keluar dari batu. Ada juga roti dari langit, ya. Roti, makanan, daging, ya, dari langit. Pakaian dan kasut tidak rusak, ya. Ini begitu banyak, ya. Kalau saya bilang ini bangsa Israel itu tolol banget, ya, bodoh banget, ya. Nah, kita jangan jadi seperti bangsa Israel, ya. Sebagai Israel rohani, kita jangan jadi seperti orang Israel yang tegar tengkuk, ya. Enggak, jangan. Ya. Dari Dari 10 tulah air menjadi darah, ya. Luar biasa enggak, saudara? Ya. Mungkin saudara pikir, biasa aja air jadi darah. Enggak, saudara-saudara, ya. Bukan air di Sungai Nil saja, itu air di mana-mana, ya. Kalau ada kayak di sini kan disediakan air, itu langsung jadi darah. Jadi waktu dia mau mandi, gayung, loh, darah. Waktu dia mau minum, darah. Ya, seluruh Mesir. Itu tulah yang pertama. Tulah yang terakhir, ya, supaya cepat tulah terakhir aja. Tulah terakhir apa, saudara? Kematian anak sulung. Semua teriak-teriak, nangis. Anak sulungnya meninggal. Kecuali di tanah Gosen. Kecuali yang ambang pintunya diolesin darah. Di situ tidak ada kematian. Luar biasa enggak Tuhan? Luar biasa, ya. Kok dia bisa lupa, ya? Bagaimana Tuhan membelah Laut Merah, ya? Sesuatu yang menakutkan itu dicemplungin ke laut, ya. Orang Israel lewat. Firaun dan tentaranya masuk, binasa. Itu kalau kita cerita, kita enggak habis-habis, ya. Tidak akan habis-habisnya kita bisa ceritakan kebaikan Tuhan.
Kalau kita ingat, ya, kita jangan sampai mundur, ya. Kemudian di dalam Mazmur, Saudara, mau baca dulu satu ayat. Saya bacakan Mazmur 105 ayat 40. Mereka meminta, maka didatangkannya burung puyuh, dan dengan roti dari langit dikenyangkannya mereka. Di padang gurun, ini kerbau, daging berapa banyak yang harus disediakan. Tapi Tuhan bisa, burung puyuh didatangkan. Ya. Roti dari langit diberikan, ya, mana, ya, itu luar biasa Tuhan, ya, jangan sampai kita lupa. Makanya saya waktu pertama kali, saya bersyukur ya, karena waktu saya dibaptis, kok saya bisa-bisanya minta itu kepada Tuhan. Tuhan, jangan engkau berikan aku ingatan yang segar akan pertolonganmu, akan kuasamu yang ada dalam hidup saya, ya. Belum ada Cindy, belum ada Ibu Hana, masih sendiri, ya, tapi saya bisa katakan seperti itu. Belum ada AB, ya, belum kenal sama saudara-saudara di sini, ya. Tapi saya mengucap syukur karena Tuhan tetap tolong saya supaya ingatan saya itu nggak mudah luntur akan kebaikan Tuhan. Kita lihat sebagai ayat yang terakhir, ya, saudara, sebagai ayat yang terakhir. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang-orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun, aku hari ini, pada waktu ini, aku masih sama kuat. Seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang, untuk keluar masuk. Ya, jadi Kaleb kekuatannya tetap sama. Kenapa Kaleb kekuatannya tetap sama? Kenapa? Ya, karena dia ingat, ya saudara, dikatakan bahwa sudah 45 tahun, ya, waktu Musa menyuruh dia untuk mengintai tanah Kanaan. Rentang waktu itu udah jauh, udah 45 tahun. Tapi peristiwa itu tetap dia ingat, saudara. Bagaimana dia bersama Yosua mengintai, ya, 10 yang lainnya membawa hal-hal yang negatif, berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang membuat hati menjadi cemas. Tapi Yosua dan Kaleb bilang, kita akan memakan mereka, bukan kita yang dimakan. Orangnya gede-gede, raksasa, menakutkan, ya. Tapi Kaleb sama Yosua enggak seperti itu. Jadi dia tetap percaya kepada Tuhan, ya, tetap sama, ya. Maka itu dia tetap kuat, ya. Ya. Jadi saudara, jangan sampai kita kendor. Jangan sampai kita padam roh kita, tapi kita tetap menyala-nyala dan layanilah Tuhan, ya. Jadi Kaleb, kalau saya boleh sampaikan, ya, dia bisa rasakan pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, ya. Saat aku tidak sanggup lagi, di situ, iya, saudara, ya. Jadi ya memang kita seringkali kita nggak sanggup, tapi Tuhan pertolongannya ajaib. Pertolonganmu begitu ajaib, ya. Kau telah memikat hatiku, ya, di saatku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu, ya, luar biasa, ya. Kita kalau bisa rasakan itu kita menangis, saudara. Ya. Kita ini siapa? Kita nggak ada apa-apanya, tapi biarlah hari ini kita mau semangat. Roh kita mau menyala-nyala. Roh kita mau berkobar-kobar. Kita tetap ingat akan kebaikan Tuhan.
Kita tetap menjaga hubungan kita, dekat kita dengan Tuhan. Kita tetap memiliki komitmen dengan Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang akan menggoyahkan kita. Kita bisa berdiri teguh. Kita tetap kuat di dalam Tuhan. Amin, saudara. Saya jemput kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, tidak putus-putusnya kami bersyukur kepadamu. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi pagi hari ini kalau kembali kami diingatkan untuk kami tetap menyala-nyala di dalam Tuhan, untuk kami tetap berkobar-kobar di dalam Tuhan. Tuhan mari tolong supaya kami boleh memiliki komitmen yang sungguh terhadap Engkau, terhadap diri kami sendiri. Kami boleh menjaga hubungan dekat kami dengan Tuhan. Kami tetap boleh ingat akan kebaikan Tuhan. Kami tidak melupakan bagaimana pertolongan Tuhan yang terjadi atas kehidupan kami. Kalau kemarin Tuhan sudah tolong kami, hari ini Tuhan pasti tolong, dan besok juga terus pertolongan Tuhan akan berlanjut, tidak pernah berkesudahan. Karena kasih setiamu Tuhan tidak pernah berkesudahan atas hidup kami. Seberapa umat-umat-Mu, mari Tuhan Kau tolong. Yang memerlukan campur tangan Tuhan atas kehidupannya, biarlah Tuhan tolong. Tuhan bukakan jalan. Kalau ada yang terganggu kesehatannya, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, umat-umat-Mu boleh sehat, boleh kuat, boleh sembuh. Terima kasih Bapak. Seberapapun yang menjadi kebutuhan umat-umat-Mu, kami percaya hari ini Tuhanlah yang menjadi jawaban. Inilah Tuhan menjadi doa pengucapan syukur kami. Kami sambut firman Tuhan, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kami kembalikan. Bapak Gembala.